Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara menggunakan Public and Paris. Karena kenapa ini penting? Terkadang teman-teman, terutama mahasiswa itu kan bingung ya untuk mencari sumber bacaan, untuk mengambil sumber buat skripsi ataupun tugas akhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mudah kalian untuk menemukan berbagai sumber dari jurnal-jurnal yang bereputasi dan jurnal-jurnal ilmiah, dengan cara kalian harus pertama download dulu ya terkait dengan Publish and Paris. Nanti untuk link downloadnya saya berikan di description box yang ada di bawah ini, dan nanti kalian dapat mengikuti langkah-langkah selanjutnya untuk bagaimana cara menggunakan Public and Paris. Silahkan nonton YouTube channel ini. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal Public or Paris. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang bisa mengkoneksikan antara jurnal yang akan kita ambil di Scopus atau Google Scholar misalnya ke dalam Mendeley. Nah, bagaimana caranya? Pastikan yang pertama kalian harus punya dulu aplikasi Public or Paris. Jadi nanti untuk teman-teman yang pengen download, silahkan download dengan baca description box di bawah ya. Lalu di sini kita akan mencoba untuk mengambil beberapa artikel yang bersumber dari beberapa website ya yang bereputasi, misalnya seperti Scopus, Google Scholar, atau bisa kita juga ngambil di Web of Science ya. Jadi bagaimana langkah-langkahnya? Ikuti terus ya. Jadi yang pertama, kita coba dulu menggunakan yang namanya Google Scholar. Nah, ini adalah tampilan ya dari Publish or Paris. Di sini kita ingin mencari jurnal sesuai dengan, bisa kita berdasarkan pada judulnya ya, kemudian berdasarkan pada keyword atau berdasarkan pada author juga bisa. Nah, biasanya saya menggunakan berdasarkan pada kata kunci. Jadi, kata kunci yang memuat judul keyword yang ingin saya cari ini nantinya akan menampilkan berbagai jurnal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, misalnya saya ingin mencari seputar e-government ya. Oke, e-government, dan kemudian kita bisa nyari nih dari tahun berapa. Misalnya kita pengen nyari dari tahun 2015 sampai 2021. Tinggal diklik sini aja teman-teman years-nya ya. Kemudian search. Nah, ini memakan waktu agak lama karena memang jurnal yang akan ditampilkan itu banyak sekali, teman-teman. Jadi ini jangan kita cancel, kita biarkan saja karena dia sedang menemukan beberapa jurnal yang relate atau mempunyai kata kunci e-government. Oke. Ini sudah berjalan dengan menemukan kurang lebih dari 440 ya. Nih banyak sekali teman-teman kalau di Google Scholar. Atau misalnya nanti kita coba lagi ya yang di Scopus atau Web of Science-nya. Nah, ini sudah mulai tampil teman-teman dengan berbagai kategorisasi yang akan kita lihat ya. Nah, ini banyak banget ya teman-teman. Kalian bisa lihat nih, sudah muncul yang berkaitan dengan e-government dari 2015 sampai 2021. Dan kali ini ada beberapa yang harus kita lihat. Pertama adalah sites ya. Jadi sudah berapa yang mengsitasi dari
jurnal itu tuh bisa dilihat dari sininya, kemudian per tahunnya, kemudian rankingnya dimulai dari ranking 1 sampai sekian. Di sini autorsnya teman-teman, kemudian judul, kemudian tahun di sini karena kita cari 2015 sampai 2021, maka secara otomatis di sini hanya ditampilkan dari 2015 sampai 2021. Kemudian ada publication-nya. Publication-nya tuh jurnalnya. Jurnal siapa sih yang menampilkan nama jurnalnya ya. Kemudian nama publisher-nya ada Springer, ada Elsevier. Elsevier. Kemudian ada juga banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, nanti kalian bisa lihat, kemudian ada type-nya. Type-nya ada book, ada PDF, ada yang benar-benar sudah tersedia ya dengan PDF-nya dan ada juga beberapa yang enggak. Nah, kemudian bagaimana cara agar kita itu bisa memasukkan ini ke dalam Mendeley? Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau masuk ke Mendeley kan nanti kita bisa kutip nih dari masing-masing tulisan ini ya di Word. Oke, caranya adalah kalian Ctrl A ya di sini. Oke, Ctrl A atau select all ya. Kemudian kalian klik save result. Nah, di save result ini kalian save yang ini ya teman-teman. Yang bisa, sebenarnya bisa juga EndNote, bisa juga RIS. Banyak banget ya kalian bisa lihat di sini. Tapi biasanya kita sih menggunakan RIS atau Ref Manager. Klik saja. Nah, ini otomatis akan menyimpan. Kita tulis ya misalnya article of e-government. Oke, kita simpan di dokumen ya. Nah, ini sudah simpan. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah membuka Mendeley. Oke, ini butuh waktu ya, karena emang Mendeley itu agak berat. Oke, jadi sebenarnya ini tuh sangat memudahkan kita ya untuk langsung mengklasifikasikan sesuai dengan keywordnya. Karena kalau kita nyari satu-satu tuh biasanya membutuhkan waktu yang lama, teman-teman. Nah, supaya dia nggak kegabung dengan berbagai tulisan kita yang lain, kita bisa simpan nih dengan cara kita membuat folder baru ya. Misalnya ini kita membuat folder baru di sini dengan tulisan e-gov. Oke, ini ya. Nih, ini kan masih kosong ya teman-teman ya. Ini masih kosong banget dan kita tuh pengen ngambil tadi yang dari publish or perish. Caranya adalah file, lalu add entry manually. Oke, kalau ini manual ya, kita ngetik sendiri. Add aja yang di bawah ini ya teman-teman. Nah, tadi saya simpan di dokumen yang ini ya, articles of e-government.res. Kita open. Nah, ini sedang proses. Jadi jangan sampai di skip ya prosesnya. Karena ya kalau kita skip nanti ada beberapa artikel yang kemudian nggak akan ke move di dalam sini. Nah, ini teman-teman dari berbagai tadi hasil referensi itu muncul semuanya di Mendeley yang siap kita gunakan. Tapi catatannya adalah, kelemahannya adalah terkadang publish or perish ini belum menampilkan abstrak ya, abstrak secara lengkap dan juga kadang belum menampilkan nama yang lengkap ataupun belum ada PDF-nya kadang ya. Nggak masalah, yang penting kalian cek lagi misalnya ini, oh ini kekurangannya adalah volumenya belum tertulis, issue-nya belum tertulis. Nah, kalian bisa lengkapin. Atau misalnya yang lain juga ya, kalian bisa lengkapin.
Nah, jadi ini semua artikel dengan satu kali klik aja kalian bisa mendapatkan tadi ya lebih dari 500 artikel seputar e-government. Jadi mudah sekali teman-teman untuk mencari referensi. Nah, kalau nggak di Google Scholar gimana? Bisa juga. Tadi kan ada banyak pilihan ya.